Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Safira. Saya dari kelas 11 Busana 1. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan makna dan hakikat ideologi. Pengertian ideologi. Yang pertama, ensiklopedia, dan yang kedua menurut para ahli. Menurut ensiklopedia, ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, atau cita-cita. Sementara logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan mengenai ide-ide atau gagasan. Yang kedua, menurut para ahli. Beberapa pengertian ideologi menurut para ahli. Yang pertama, Patmo Wahjono 1991 menyatakan bahwa ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar. Dan yang kedua, menurut White, ideologi merupakan asas pendapat, pandangan, atau keyakinan yang dipakai atau dicita-citakan oleh perorangan atau golongan dalam masyarakat atau suatu bangsa. Ishak 2021. Dan yang ketiga, A.S. Horby mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang. Yang keempat, Manfred B. Steger 2003 mendefinisikan ideologi sebagai sistem ide-ide yang dimiliki bersama secara luas, keyakinan yang berpola, norma-norma, dan nilai-nilai yang menjadi pedoman, dan cita-cita yang diterima sebagai kebenaran oleh sekelompok orang tertentu. Kemudian terdapat beberapa unsur yang memberi batasan tentang ideologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sekumpulan ide atau gagasan. Yang kedua, tersusun secara sistematis. Yang ketiga, bersumber dari pikiran manusia. Yang keempat, mempunyai tujuan dan arah yang jelas. Yang kelima, pedoman tentang cara hidup. Dan yang terakhir, dianut oleh masyarakat. Adapun 3 unsur esensial yang termuat di dalam ideologi, yaitu yang pertama, keyakinan, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menunjuk adanya gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah strategi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, mitos, dalam arti bahwa setiap konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimis dan dengan keyakinan bahwa gagasan atau ideologi tersebut secara pasti menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan. Yang ketiga, loyalitas, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas atau kesetiaan dari para subjek penduduknya. Dan adapun fungsi ideologi, ada 6 fungsi ideologi, yaitu yang pertama, memberikan struktur kognitif, yakni keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar. Dan yang kedua, memberikan orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberi makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, memberikan norma-norma yang menjadi pedoman dan pemegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Dan yang keempat, memberikan bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. Dan yang kelima, memberikan kekuasaan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir, memberi pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta menolakkan tingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Dan berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak.
Dan yang kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Yang terakhirnya, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.